Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu perkenalkan saya sendiri Sadza Nabila Firmal, Saya Jamila Tunisa. Saya Zahra Hayatun Nufus. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi dari hasil media pembelajaran yang kami buat, yang mana itu berbentuk pop-up. Judul dari pop-up kami ini yaitu Menjelajahi Antariksa. Nah, pada halaman pertama itu ada biodata diri kelompok, yang mana biodata diri kelompok kami ada Jamila Tunisa, Zahwa, dan saya sendiri Sadza Nabila Firmal. Lalu pada halaman yang kedua itu ada tujuan pembelajaran serta capaian pembelajaran. Nah, pada pop-up ini tujuan kami membuat pop-up ini itu untuk agar kita dapat mengaitkan peristiwa rotasi revolusi di kehidupan di bumi. Lalu yang kedua, agar kita dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristiknya. Lalu adapun capaian dari pembelajaran ini agar kita dapat memahami bumi dan antariksa serta rotasi, revolusi serta cuaca musim dan iklim di bumi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan revolusi rotasi matahari, bumi, dan bulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi adalah gerakan bumi memutari matahari, bumi mengelilingi matahari dengan jangka waktu 365 hari. Sedangkan rotasi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Lalu bulan selalu mengikuti gerakan bumi, yaitu jika misalnya bumi mengelilingi matahari, maka bulan juga ikut mengelilingi matahari. Revolusi bulan yaitu 28 hari, yaitu bulan mengelilingi bumi. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan tentang di pop-up kami, yaitu ada tentang dampak revolusi bumi, yaitu perbedaan siang dan malam. Lalu ada perubahan musim. Yang ketiga ada terbentuknya rasi bintang. Yang keempat acuan kalender Masehi. Yang kelima gerak semu tahunan matahari. Yang keenam gerak gerhana matahari, dan yang ketujuh ada gerhana bulan. Lalu ada dampak dari rotasi bumi, yaitu gerak semu matahari. Matahari tampak bergerak padahal sebenarnya tidak. Lalu yang B-nya adanya siang dan malam. Lama waktu siang dan malam tidak sama di tiap tempat. Lama waktu siang dan malam masing-masing 12 jam di Indonesia, tapi di daerah atau negara lain jelas berbeda. Lalu yang ketiga ada perbedaan waktu. Ada 24 zona waktu di bumi. Sudut untuk satu putaran 360 derajat, satu kali rotasi 24 jam. 1 jam di bumi akan berotasi 15 derajat, dan setiap manusia membagi peta bumi 15 derajat. Hasilnya ada 24 zona waktu. Lalu di alam semesta ini ada yaitu matahari, bumi, dan bulan. Pertama kami akan menjelaskan tentang matahari. Matahari terbentuk dari gas helium dan hidrogen yang sangat panas. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Gaya gravitasinya bisa menarik planet-planet di sekitarnya. Matahari juga berotasi dan berevolusi.
Selanjutnya, dampak rotasi bumi, yaitu terjadinya gerakan semu matahari seperti yang terdapat di gambar. Lalu, terjadinya siang dan malam atau perbedaan zona waktu. Bisa dilihat di gambar sini, pada belahan ini pada belahan bumi ini sedang siang, sedangkan di belahan bumi lainnya malam. Dan di sini adalah gambar perbedaan zona waktu di Indonesia, yaitu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Itulah penjelasan dari dampak revolusi rotasi matahari, bumi, dan bulan. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem tata surya. Tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri dari matahari, 8 planet dengan bulannya, serta benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Semua benda ini mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya. Yang pertama yaitu planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang. Planet lebih besar dibandingkan benda langit lainnya kecuali dari bintang. Planet memiliki atmosfer yang menyelimuti. Ada yang berbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi. Gaya gravitasinya berbeda pada setiap masing-masing planet. Lalu selanjutnya bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang tidak menghilang pada siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari. Lalu semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya. Selanjutnya yaitu bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid, atau disebut juga satelit alami. Bulan tidak memiliki gravitasi dan bumi memiliki satu bulan. Yuk berkenalan dengan benda langit lainnya. Yang pertama yaitu asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil daripada planet. Ia mengorbit pada matahari. Lalu ada meteoroid. Meteoroid merupakan pecahan dari asteroid yang benturan, bentuknya kecil dan mengorbit pada matahari. Dalam lintasan yang tidak tetap. Meteoroid bukanlah termasuk dalam bintang. Lalu ada namanya yaitu komet. Komet sering disebut bintang berekor. Sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan. Komet yang muncul pada tahun 1986 akan muncul lagi pada tahun 2061. Mungkin hanya itu materi tentang sistem tata surya. Selanjutnya ada dijelaskan lagi oleh teman saya. Dan materi selanjutnya sistem tata surya. Ada juga matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ada juga karakteristiknya. Yang pertama Merkurius. Merkurius mempunyai ukuran kecil, diameternya 4.879 km. Tidak mempunyai atmosfer dan terlihat gelap. Disebut bintang fajar, suhunya ekstrim. Selanjutnya planet Venus. Venus disebut bintang senja, terlihat sangat terang, ukurannya hampir sama dengan bumi, diameternya 12.100 km. Selanjutnya bumi. Bumi terdapat makhluk hidup yang tinggi, diameternya 12.700 km, memiliki satelit yaitu bulan. Selanjutnya Mars. Mars memiliki beberapa batuan yang mengandung besi oksida.
disebut planet merah, memiliki kutub es dan gunung berapi. Diameternya 6.800 km. Selanjutnya Jupiter. Jupiter planet terbesar, diameternya 142.860 km, mempunyai atmosfer hidrogen dan helium, mempunyai awan yang amonia, kristal es. Selanjutnya Saturnus. Saturnus memiliki diameter 120.000 km. Angkasanya ditutupi sabu awan, memiliki cincin seperti kristal es. Selanjutnya Uranus. Uranus sumbu rotasinya sebidang dengan bidang edarnya, ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Diameternya 51.488. Yang terakhir Neptunus. Neptunus sering disebut planet kembar, hampir sama dengan Uranus, diameternya 49.000 km. Dan ada juga Enosains yang dari materi yang kami jelaskan tadi. Enosains adalah suatu bidang yang menyelidiki hubungan budaya antar konteks sosial dengan praktik dan pemahaman ilmiah. Fokus utama Enosains adalah memahami norma budaya, mengetahui cara ilmu pengetahuan dikembangkan, digunakan, dan diintegrasikan dalam suatu masyarakat. Dan ada juga contoh-contoh Enosains. Yang pertama, nelayan di Padang cenderung tidak melaut apabila sedang bulan purnama, karena cahaya yang berkelebihan dan membuat ikan susah untuk didapatkan. Hal ini membuktikan bahwa bulan berotasi mengelilingi bumi. Contoh yang kedua, permainan gasing merupakan permainan tradisional di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Di Sumbar disebut gasyang. Permainan gasyang ini mencontohkan tentang rotasi bumi, yaitu berputar pada porosnya. Contoh yang ketiga, masyarakat di Padang pergi main ke puncak Paralayang untuk melihat sunset atau matahari yang terbenam. Dengan peristiwa tenggelamnya matahari membuktikan bahwa bumi itu berotasi. Baiklah, materi selanjutnya tentang integrasi Al-Quran tentang penciptaan bumi dan benda langit, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 190 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari li ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edar. Nah, di sini juga dijelaskan berupa penjelasan, yaitu isyarat Al-Quran tegaskan planet, bintang, dan galaksi bergerak teratur.
Cabang ilmu yang mengkaji benda-benda langit adalah astronomi. Dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam masa keemasan, ada banyak ahli ilmu falak. Langit memiliki banyak jalan yang merupakan garis edar atau orbit. Dengan meniti garis tersebut, segala benda langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, serta galaksi-galaksi bergerak teratur. Dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Was-sama'i zatil hubub." Artinya, demi langit yang mempunyai al-hubub, yang artinya indah atau teratur. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, pada pop-up menjelajahi antariksa kami ini, kami juga membuat yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini kami buat ada 4 soal dan sudah ada kunci jawabannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari pop-up kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.